Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zefran Cakalola dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang hukum permintaan dan hukum penawaran menurut kata Paribus dan faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Yang pertama itu ada hukum permintaan menurut kata Paribus. Yang pertama itu jika harga suatu barang atau jasa semakin naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Kedua itu ada penawaran menurut hukum penawaran menurut kata Paribus. Nah itu jika harga jual suatu barang naik, maka harga penawaran juga akan semakin naik. Sebaliknya, jika harga jual suatu barang turun, maka penawaran akan semakin turun. Di sini saya sudah ada soal yaitu dengan fungsi penawaran. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal fungsi penawaran tersebut. Tapi sebelum saya mengerjakan soal fungsi penawaran tersebut ini, saya akan membaca soal terlebih dahulu. Rizka sedang merintis usaha baju modern 2023 saat sedang populer di dunia. Ia menjual baju tersebut dengan harga 140.000 untuk penjualan 20 unit baju. Jika Rizka menjual 30 unit baju dengan harga 160.000, maka tentukan fungsi penawarannya. Yang akan kita tulis terlebih dahulu yaitu dengan diketahui. Nah, diketahui itu adalah harga dan jumlah penawarannya. Untuk harga di sini karena ada harga 140.000 dan harga 160.000, kita akan tulis itu. 140.000 dan 160.000. Karena jumlah penawaran 140.000 adalah 20 unit, kita akan tulis juga 20 unit di sini. Dan 160.000 ini adalah kita membutuhkan jumlah penawaran dari 30 unit, maka kita akan tulis juga 30 unit. Nah, selanjutnya kita langsung jawab. Nah, jadi untuk cara menjawabnya itu adalah dengan cara mengerjakan itu Q dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan ini sama kayak itu P2 kurang P1. Selanjutnya Q dikurang, karena Q1 nya ini adalah 20, jadi kita akan tulis 20 sama dengan P dikurang, karena P1 nya adalah 140.000, maka kita akan tulis 140.000. Nah, karena di sini ada tertulis Q2 dan dikurang Q1, kita akan tulis juga Q2 terlebih dahulu, yaitu dengan 30 dikurang 20. Nah, ini sama kayak yang di Q. P2 kurang P1 sama dengan 160.000 dikurang 140.000. Nah, ini kita tulis lagi Q-nya tetap sama, ini juga P-nya tetap, ini per. Nah, karena di sini kita akan mengurangi jumlah dari jawaban ini, itu dengan 30 kurang 20 adalah 10. Dan ini juga sama, 160 dikurang 140.000 sama dengan 20. Nah, ini dikali silangkan. Setelah itu kita akan tulis lagi 20.000
Q dikurang 400.000 sama dengan 10P dikurang 1.400.000. Bagaimana kau bisa dapat 1.400.000 nya? Karena ini 140.000 dikalikan sama dengan 10. Lanjut, ini kita akan 20.000 Q nya akan sama di bawahnya. 20.000 Q sama dengan, untuk yang 10P dan 1.400.000 ini benda luas, jadi di sini 10P dikurang 1.400.000. Lalu kita tulis lagi Q-nya sama dengan 10P dikurang 1.400.000 per 20.000 Q. Ini kita akan coret dan coret. Karena di 20.000 Q ini adalah 4 angka huruf 0, jadi di 1.400.000 ini kita akan hapus juga 0, 4 angka 0 di belakangnya. Lalu kita akan tulis jawabannya, yaitu 0,0005P dikurang 70. Jadi untuk hasil perjumlahan dari fungsi penawaran yaitu adalah 0,0005P dikurang 70. Nah, selanjutnya setelah saya sudah mengerjakan soal dari fungsi penawaran, dan di sini juga ada soal fungsi permintaan. Nah, sama kayak hal yang sebelumnya, jadi sebelum saya mengerjakan, saya harus membaca soal terlebih dahulu, yaitu saat harga barang 40.000 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Saat harga barang 60.000 per unit, maka jumlah permintaan di 20 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, di sini saya sudah menulis, diketahuinya itu adalah harga. Harganya karena di sini tertera dengan harga 40.000, maka kita akan pindahkan di sini 40.000. Dan lalu jumlah permintaan dari 40.000 ini adalah 30 unit. Lalu karena di sini juga ada 60.000, maka kita akan tulis 60.000. Untuk jumlah permintaannya itu adalah 20 unit. Nah, kita langsung saja menjawab. Untuk pertanyaannya ini adalah tentukan bagaimana fungsi permintaan tersebut. Lalu kita jawab. Kalau untuk fungsi permintaan ini cuman hanya sedikit membolak-balikan dari fungsi penawaran aja. Jadi P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu di sini kita akan tulis lagi P dikurang, karena di sini P1 adalah 40.000, maka kita akan tulis 40.000 per P2 nya itu adalah 60.000 dan P1 nya adalah 40.000, maka kita akan tulis 60.000 dikurang 40.000 sama dengan, ini tetap Q dikurang 30 unit per, ini sama kayak halnya yang di P, jadi kita akan tulis Q2 adalah 20 dan Q1 adalah 30, jadi kita tulis 20 dikurang 30. Lalu kita akan bawahnya lagi P dikurang 40.000 per, jadi karena di sini adalah 60.000 dikurang 40.000 adalah 20.000, maka kita tulis 20.000 sama dengan Q dikurang 30 per
Karena di sini adalah hasilnya minus, 20 kurang 30 adalah min 10, maka kita akan terus di sini min 10. Dan ini dikali silangkan. Lalu di bawahnya lagi min 10P ditambah 400.000 sama dengan 20.000 Ki dikurang 600.000. Lalu kita akan tulis lagi sama kayak di atas, min 10P ditambah 20.000. Kenapa bisa 20.000? Karena yang di sini dipindah luaskan di sini. Jadi di sini dikurang 600.000 sama dengan, maaf, ini dikurang lagi 400.000. Lalu di bawahnya lagi min 10P sama dengan 20.000 Ki dikurang 1 juta. Per, ini kita coret ke belakangnya, pernya ini adalah min 10. Ini juga min 10 nya ini akan kita cari juga nolnya. Jadi untuk P nya ini adalah jawabannya min 2000 Ki ditambah sama 100.000. Jadi untuk jawaban dari jumlah atau fungsi permintaan yang sudah saya hitung adalah min 2000 Ki ditambah 100.000. Jadi di sini sudah ada soal yaitu jumlah permintaan. Nah, sama kayak dua soal sebelumnya, saya akan membacakan soal terlebih dahulu, yaitu diketahui fungsi permintaan menyatakan QD sama dengan 50 kurang 2 PD, maka sama dengan A. Hitunglah jumlah permintaan pada harga 20.000 dan 10.000. B. Hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Jadi saya akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Untuk A itu adalah kita akan tulis harga sama dengan 20.000. Lalu untuk jumlah permintaannya sama dengan QD sama dengan 50 kurang 2 lalu dalam kurung tutup kurung 20. Nah, untuk di sini soal di sini kita akan memperkalikan 2 kali 20 dalam 40. Nah, karena di sini sudah ada 40, maka 50 kurang 40 sama dengan 10. Lalu harga sama dengan 10.000 untuk jumlah permintaan sama dengan QD sama dengan 50 kurang 2 dalam kurung tutup kurung 10 sama kayak tadi. Ini 20 kali 10 sama dengan 20. Untuk 50 kali 2, 50 kurang 20 sama dengan 30, maka kita akan tulis 30. Lalu ini kita sudah mengerjakan soal jumlah permintaan yang A. Lalu kita akan kerjakan lagi yang B. Yang B ini adalah PD sama dengan 0. Untuk jumlah permintaannya sama dengan QD sama dengan 50 kurang 2
Karena di sini adalah PD-nya 0 atau jumlah permintaannya 0, jadi kita akan tulis di sini 0. Nah, maka 2 kali 0 ini adalah 0, maka 50 dikurang 0 sama dengan hasilnya 50. Maka untuk jika jumlah permintaan barang saat dibagi gratis itu adalah 50. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama tuh ada barang komplementer dan barang substitusi, yang kedua itu ada tingkat pendapatan, yang ketiga itu ada jumlah penduduk, yang keempat itu ada perubahan tradisi, mode, serta selera masyarakat, yang kelima itu ada ekspektasi di masa depan. Nah, untuk yang faktor mempengaruhi penawaran tuh ada harga barang itu sendiri, yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait, yang ketiga itu ada biaya produksi, yang keempat ada tingkat teknologi, yang kelima itu ada jumlah produsen, yang keenam itu ada kebijakan pemerintah, subsidi pajak, yang ketujuh itu faktor alam, yang ke-8 itu ekspektasi di masa depan. Jadi itu dia penjelasan materi ekonomi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.